Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ketemu lagi ya untuk di pelajaran ilmu penyakit dan pemeriksaan. Baik, sebelum kita membahas tentang penyakit-penyakit yang lain, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan tentang teori dari apa sih penyakit itu sendiri atau pengertian dari penyakit. Baik, yang pertama di sini dikatakan penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Biasanya untuk penyembuhan penyakit, biasanya orang-orang berkonsultasi ke seorang dokter atau tim medis lainnya. Baik, untuk perkembangannya sendiri, yang pertama di sini dikatakan penyakit timbul karena adanya gangguan dari makhluk halus. Yang kedua, ada ten Hippocrates, yaitu bahwa penyakit timbul karena pengaruh lingkungan, terutama ada air, udara, tanah, cuaca. Yang ketiga, ada teori humoral, yaitu di mana dikatakan bahwa penyakit timbul karena gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat, ada teori miasma, yaitu penyakit yang timbul karena sisa dari makhluk hidup yang mati membusuk, sehingga menimbulkan pengotoran udara dan lingkungan. Yang selanjutnya ada teori jasad renik, yaitu terutama setelah ditemukannya mikroskop dan dilengkapi dari teori imunitas. Ada teori nutrisi dan resistensi, yaitu hasil pengamatan berbagai pengamatan dari epidemiologis. Selanjutnya ada namanya teori ekologi lingkungan, bahwa manusia berinteraksi dengan penyebab dalam lingkungan tertentu dapat menimbulkan penyakit. Baik, kita lanjut. Yang pertama di sini ada patologi. Ya, patologi itu adalah suatu ilmu pembelajaran yang khusus menyelidiki atau mempelajari tentang penyakit. Yang kedua, ada subjek pengklasifikasian sistematik penyakit disebut namanya nosologi. Yang ketiga, ada badan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang penyakit, yaitu di kedokteran. Oke, untuk jenis penyakit itu sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada namanya penyakit menular. Yang kedua ada penyakit tidak menular. Yang ketiga ada penyakit akut dan penyakit kronis. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk penyakit menular, di sini sudah ada penjelasannya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menjangkiti tubuh manusia. Kuman itu sendiri dapat berupa seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. Ada beberapa jenis contoh penyakit yang menular. Di antaranya ada malaria, DBD, TBC, rabies, flu burung, dan lain-lain ya. Oke, untuk penyakit tidak menular sendiri adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan karena adanya problem atau masalah fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Oke, penyakit-penyakit tersebut contohnya adalah seperti batuk, sariawan, sakit perut, dan sebagainya. Keracunan makanan, ketergantungan dan penyalahgunaan obat terlarang, kecelakaan, dan penyakit gangguan mental. Oke, untuk penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung sangat lama atau dia melebihi dari 6 bulan. Beberapa penyakit kronis yang sering menyebabkan kematian kepada si penderitanya adalah yang pertama ada AIDS atau HIV AIDS ya. Yang kedua ada penyakit serangan jantung dan yang ketiga ada kanker. Oke, untuk ini nanti di minggu selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang penyakit tersebut. Oke, untuk tahapnya sendiri, yang pertama ada namanya tahap prepatogenesis, yaitu terjadinya interaksi antara host. Host itu maksudnya di sini tubuh kita ya. Selanjutnya ada bibit penyakit, lingkungan,
dan interaksi di luar tubuh manusia. Yang kedua, ada tahap inkubasi atau tahap pematangan. Ya, bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk tahap kedua yaitu namanya tahap inkubasi, yaitu tahap pematangan. Jadi bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh host atau tubuh kita ya. Gejala penyakitnya belum tampak atau belum ada. Tiap penyakit mempunyai masa inkubasi berbeda-beda. Ya, ada yang hitungan jam, hitungan hari, minggu, bulan, sampai hitungan tahun. Oke, yang ketiga ada namanya tahap penyakit dini, yaitu dihitung dari munculnya gejala penyakit. Ya, tahap ini sudah merasa sakit, sakitnya masih ringan, penderita masih dapat melakukan aktivitas atau tidak perlu berobat. Yang kedua, baru melakukan perawatan. Cukup dengan obat jalan. Ya, menjadi masalah besar dunia kesehatan jika tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat itu rendah tentang suatu penyakit. Baik, kita next ke tahap selanjutnya. Yang keempat ada tahap penyakit lanjutan, yaitu penyakit makin bertambah parah atau hebat. Penderita tidak dapat melakukan pekerjaannya. Jika berobat, umumnya telah memerlukan perawatan atau bed rest. Ya. Yang kelima ada tahap akhir penyakit, yaitu perjalanan penyakit akan berhenti. Berakhirnya perjalanan penyakit beberapa keadaan. Oke, di sini ada faktor-faktor penyebabnya ya. Yang pertama, telah banyak bukti empirik dan keyakinan teoretik bahwa pada umumnya penyakit memiliki lebih dan satu penyebab, bukan bersifat tunggal. Faktor-faktor penyebab dikelompokkannya dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama ada faktor predisposisi seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit itu sendiri. Yang kedua, ada faktor pencetus seperti pemaparan oleh agen penyakit yang spesifik. Yang ketiga, ada faktor pendorong seperti paparan yang berulang, beban kerja yang berat. Selanjutnya ada faktor pemberat seperti pendapatan rendah, status gizi yang buruk, ya. Oke. Itu saja dari materi kita untuk hari ini tentang penyakit dan perjalanan penyakit itu sendiri, sehingga dia bisa mengenai host atau tubuh kita. Baik, saya kira itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan nanti ditanyakan lewat kontak grup biar kita bahas lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.